Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara Pelsa dengan NIM 08041228222729 dari kelas Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2022. Pada kesempatan di video ini, saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar, di mana terjadinya proses duplikasi sejumlah asam besar atau yang lebih akrab kita kenal dengan kata DNA. Siklus sel berlangsung secara berkelanjutan dan berulang. Proses ini disebut dengan proliferasi. Diketahui bahwa proliferasi sendiri memerlukan transisi unidireksional dan teratur dari satu fase ke fase berikutnya agar berhasil. Tujuan siklus sel itu sendiri adalah menggantikan sel mati untuk pertumbuhan atau perkembangan suatu organisme agar menjadi lebih baik dan maksimal dalam perkembangannya. Siklus sel pada sel eukariotik merupakan suatu tahap kompleks meliputi pengandaan materi genetik, pengaturan waktu, pembelahan sel, dan interaksi antara protein pada enzim. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan pada siklus sel. Tahapan pada siklus sel itu sendiri dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahapan interfase dan tahapan mitosis. Siklus sel pada interfase ditandai dengan terjadinya pembelahan sel dan penyalinan pada DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembagian sel jadi dua, dan dibagilah sitoplasmanya. Lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan. Suatu sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel yang identik dan sel induk tanpa pengurangan jumlah kromosomnya. Nah, di dalam tahap-tahapan siklus sel pada fase interfase dibagi lagi menjadi tiga fase, yakni fase G1, fase G2, dan fase S. Fase yang pertama adalah fase G1. Fase G1 adalah subtahap pertama dari fase interfase. Proses perkembangan yang signifikan terjadi di dalam sel pada fase G1. Fase G1 merupakan istilah yang mengacu pada fase pertumbuhan sel pertama dari interfase siklus sel. Ini juga disebut sebagai tahap GAP1. Sel akan bertambah ukurannya karena sintesis protein dari RNA yang ekstensif yang menyebabkan pertumbuhan. Yang kedua adalah fase S atau fase sintesis. Adalah fase ketika sel melakukan replikasi DNA yang dimilikinya. Setiap kromosom membentuk kromatid sister yang keduanya masih terhubung pada sentromer. Sedangkan sentromer itu sendiri adalah bagian kromosom yang terjadi penyempitan dan terdapat suatu protein yang disebut dengan kinetokor. Dan yang terakhir adalah G3. Fase G3 yang terjadi setelah sel melakukan replikasi atau pengandaan DNA. Fase ini merupakan fase untuk persiapan pemisahan DNA atau genom yang telah digandakan dalam fase sintesis. Dalam fase ini terjadi replikasi mitokondria dan organel lainnya serta penempatan kromosom. Nah, yang selanjutnya tahap-tahap siklus sel fase mitosis dibagi lagi menjadi 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebelum beralih pada tahap-tahap mitosis tersendiri adalah fase dalam siklus sel di mana terjadinya pemisahan kromatid sister dari kromosom. Interval waktu fase M kurang lebih dari 1 jam. Tahap ini terjadi pembelahan sel, baik pembelahan biner atau pembentukan tunas. Pada mitosis, sel membelah dirinya menjadi dua sel anak yang terpisah. Tahap mitosis yang pertama adalah profase. Profase terjadi ketika kromosom keadaan saling mampat sehingga dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dua sentriol yang terbentuk pada fase G2 tadi masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Setelah sampai pada ujung kutub, sentriol kemudian membentuk sekumpulan mikrotubulus yang disebut dengan spindel aparantus. Nah, saat pembentukan spindel aparantus, membran inti sel akan disintegrasi atau terpecah dan akan diabsorpsi oleh retikulum endoplasma. Tahap mitosis yang kedua adalah metafase. Metafase sendiri adalah tahapan dalam mitosis di mana seluruh kromosom berjajar di garis tengah sel yang membujur dengan kedua kinetokor. Kromosom ditempeli oleh benang mikrotubulus. Garis tengah sel disebut dengan metafase plate. Tahapan fase yang ketiga adalah anafase. Anafase merupakan tahapan terpendek dalam fase mitosis. Pada anafase, sentromer kromosom akan telah berjajar di tengah-tengah sel dan akan membelah menjadi dua memisahkan kromatid sister. Pembelahan atau pemisahan kromosom tersebut terjadi secara bersamaan pada semua kromosom yang ada. Setelah kedua kromatid sister terpisah, mikrotubulus mulai memendek sehingga mengakibatkan kromatid sister tertarik menuju kutub di mana mikrotubulus berasal. Tahapan yang terakhir adalah telofase.
Telofase terjadi setelah masing-masing kromatid yang ditarik oleh mikrotubulus sampai pada kutubnya. Ikatan mikrotubulus pada kinetokor akan lepas. Mikrotubulus kemudian dipecah menjadi non-monernya, yaitu tubulin. Tubulin tersebut selanjutnya digunakan untuk membentuk sikletoson sel. Mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang saya perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.